Membahas tentang jujur, jujur ini menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sikapnya pun patut diterapkan dalam kehidupan dimanapun kita berada. Sifat jujur disebut sudah tertanam dalam diri seseorang. Lalu bagaimanakah penerapan sikap jujur ini dalam kehidupan? Yuk, kita simak pembelajaran pada bab 4 tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Sebelum itu, coba amati gambar-gambar berikut. Bagaimana tanggapan kalian mengenai gambar itu? Ayo pikirkan dan didiskusikan nanti. Nah, sesudah mengamati gambar-gambar tadi, tahukah kalian apa itu kejujuran? Dalam bahasa Arab, sidik artinya benar. Merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Mengapa demikian? Karena orang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Perilaku jujur juga merupakan sikap tulus dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab. Maka, orang yang istiqomah dalam melaksanakan amanah layak diberi julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Bentuk-bentuk perilaku jujur. Ada jujur dalam perkataan, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam janji, dan jujur dalam penampilan. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Maksudnya adalah berbicara yang diucapkan adalah kebenaran. Ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan, atau sesuai dengan keduanya. Yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Maksudnya adalah seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Yang ketiga, jujur dalam janji. Maksudnya adalah seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya. Karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Yang keempat, jujur dalam penampilan. Maksudnya adalah seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat ria dan nifaq. Jika kalian sudah memahami bentuk perilaku jujur, coba amati cerita berikut. Suatu hari ketika Jenny berada di sekolah. Waduh, gimana nih? Dapat nilai 30. Takut kasih tahu ibu. Ibu. Iya, Nak. Nilai Jenny hari ini dapat 30 aja. Maaf ya, Ibu. Iya, Jenny, tidak apa-apa. Yang penting Jenny sudah jujur sama ibu. Lain kali belajarnya lebih ditingkatkan lagi ya. Yeay, terima kasih Ibu. Dari cerita tersebut, kira-kira termasuk ke dalam bentuk perilaku jujur apa? Yap, benar. Termasuk bentuk perilaku jujur dalam perkataan. Karena memberitakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada atau berdasarkan kenyataan. Nah, kalian sudah memahami contoh sederhana dalam berperilaku jujur. Selanjutnya, nanti silahkan kalian buat contoh lainnya setelah video berakhir. Selanjutnya, keutamaan perilaku jujur.
Keutamaannya seperti salah satu tingkatan iman dan Islam. Lalu yang kedua, membimbing pada kebaikan. Yang ketiga, penyempurna iman seorang muslim. Dalil perintah berperilaku jujur. Pada ayat tersebut, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan perintah Allah yang tentu ada manfaatnya. Kebenaran dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan harus ditegakkan secara bersamaan. Kejujuran adalah modal dasar seseorang untuk mampu menerima nilai-nilai kebenaran dari Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada seorang mukmin agar tetap istiqomah dalam ketakwaan, serta mengharapkan ridhonya dengan tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bergaul bersama orang-orang yang selalu benar dan jujur. Sebaliknya, jangan mengikuti orang munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan perkataan dusta, sumpah palsu, ataupun alasan-alasan yang tidak benar. Tadi merupakan dalil nakli terkait perilaku jujur. Cari kira-kira dalil akli yang kalian ketahui terkait perilaku jujur ya. Potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Yang pertama, manipulasi data. Ini maksudnya adalah proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, menghilangkan atau mengkaburkan informasi data sehingga terjadi ketidakbenaran informasi yang dapat merugikan beberapa pihak. Contohnya seperti markup harga, pemalsuan identitas diri, dan lain-lain. Yang kedua, berbuat curang. Artinya perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumpah palsu. Sumpah palsu adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja, secara khusus dengan bersaksi kepada Allah untuk menguatkan suatu perkara. Yang keempat, menyebar berita bohong. Ini maksudnya adalah membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Sama halnya juga ketika kita menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikannya tanpa klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Selanjutnya, cara melatih perilaku jujur. Pertama, tanamkan niat yang kuat. Yang kedua, tekad yang kokoh. Selanjutnya, memiliki keyakinan yang kuat. Melakukan latihan terus-menerus. Memilih dalam berteman dan bersahabat. Biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Selanjutnya, hikmah atau manfaat jika berperilaku jujur. Yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati tenang, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan. Selamat dari azab dan laknat Allah, karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Adanya jaminan masuk surga oleh Allah, karena dengan kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan. Karena terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga. Yang keenam, adanya jaminan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada cara-cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sekolah. Di sekolah, kita bisa menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal, ulangan, dan ujian. Karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, ataupun orang tua. Selanjutnya, di rumah. Di rumah, kita bisa bersikap terbuka kepada orang tua. Yang ketiga, di masyarakat. Di masyarakat, kita tidak membuat cerita atau berita hoax dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif. Nah, tambahkan cara apa yang kalian lakukan untuk membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ini, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kaitkan juga dengan keimanan. Jadi, pada intinya, jujur merupakan perkataan serta perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebenaran,
Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Hikmah dan manfaat berperilaku jujur, kita mendapat perasaan nyaman dan hati tenang. Juga diperoleh kemudahan dalam hidup, serta manfaat dan hikmah lainnya seperti yang sudah dijelaskan. Sekian pembelajaran pada bab 4 mengenai menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Silahkan, jika ada pertanyaan dapat diajukan pada sesi diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.